bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel, itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh, ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca, maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang Orientalism. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orangnya yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh, ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah, kita kurang kerja kelompok itu masing-masing. Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri. Pengajian aja kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri. Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu. Anda pengen nikahi putih orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih. Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Misal gitu kan? Misal. Nah, itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh, ya. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Dia katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab, disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah itu dijawab oleh kita sampai tuntas, sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kagum, ini ikut-ikutan nggak sholat. Ikut-ikutan nggak puasa. Adannya salah, di masjid kosong, tempat ibadah lain adan. Ya, jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak Pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu, itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat gitu. Ya, Allah Taala alam.